Perkenalkan, nama saya Priska Febitasari, NPM 215400091, akan mempresentasikan seminar proposal penelitian tindakan kelas yang berjudul Analisis Kesulitan Belajar Operasi Hitung Perkalian pada peserta didik kelas 6 SD Negeri Tugun Jebres, Surakarta. Selanjutnya, ada latar belakang dari penelitian ini menunjukkan bahwa peserta didik sering menghadapi kesulitan dalam memahami konsep perkalian, melakukan perhitungan, dan menyelesaikan soal. Di kelas 6 SD Negeri Tugun Jebres, Surakarta, fenomena ini juga teramati berdasarkan hasil belajar peserta didik yang menunjukkan rendahnya nilai pada materi perkalian. Kesulitan belajar ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal, seperti kurangnya pemahaman konsep dasar matematika, maupun eksternal seperti metode pembelajaran yang kurang bervariasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesulitan belajar peserta didik pada materi operasi hitung perkalian, sehingga dapat memberikan solusi yang tepat untuk meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi tersebut. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Terdapat beberapa permasalahan di kelas 6 SD Negeri Tugun Jebres, Surakarta sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya guru menggunakan media konkret dalam mengajarkan konsep perkalian di kelas 6 SD Negeri Tugun Jebres, Surakarta. Yang kedua, banyaknya peserta didik di kelas 6 SD Negeri Tugun Jebres, Surakarta yang mengalami kesulitan belajar operasi hitung perkalian. Yang ketiga, rendahnya motivasi belajar matematika dalam konsep perkalian di kelas 6 SD Negeri Jebres, Surakarta. Selanjutnya yaitu pembatasan masalah. Dari beberapa permasalahan yang telah diuraikan, yang akan dikaji dalam penelitian mengarah pada banyaknya peserta didik di kelas 6 SD Negeri Tugun Jebres, Surakarta yang mengalami kesulitan operasi hitung perkalian. Masalah tersebut merupakan permasalahan yang mendesak atau urgent untuk segera diatasi karena banyaknya peserta didik yang mengalami kesalahan saat perhitungan soal matematika pada operasi hitung perkalian dan kurangnya peserta didik dalam memahami konsep dasar operasi hitung perkalian. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, kesulitan apakah yang dialami peserta didik di kelas 6 SD Negeri Tugun Jebres, Surakarta dalam menyelesaikan operasi hitung perkalian. Yang kedua, faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kesulitan belajar dalam operasi hitung perkalian pada peserta didik di kelas 6 SD Negeri Tugun Jebres, Surakarta. Yang ketiga, bagaimanakah solusi untuk mengurangi kesulitan belajar operasi hitung perkalian pada peserta didik di kelas 6 SD Negeri Tugun Jebres, Surakarta. Selanjutnya yaitu tujuan penulisan. Tujuan penulisan dalam penelitian ini yang pertama, untuk mengetahui kesulitan apakah yang dialami peserta didik di kelas 6 SD Negeri Tugun Jebres, Surakarta dalam menyelesaikan operasi hitung perkalian. Yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kesulitan belajar dalam operasi hitung perkalian pada peserta didik di kelas 6 SD Negeri Tugun Jebres, Surakarta. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimanakah solusi untuk mengurangi kesulitan belajar operasi hitung perkalian pada peserta didik di kelas 6 SD Negeri Tugun Jebres, Surakarta. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Adapun manfaat teoritis yaitu penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi peserta didik dalam memahami dan menyelesaikan konsep perkalian di kelas 6 SD Negeri Jebres, Surakarta. Adapun manfaat praktis yang pertama bagi peserta didik yaitu meningkatkan kemauan untuk belajar dan mendorong minat dalam belajar bahwa matematika itu mudah dan menyenangkan. Yang kedua bagi pendidik yaitu dapat menjadi bahan masukan atau sumber informasi bagi pendidik dalam meningkatkan pemahaman guru
terhadap hasil belajar yang efektif dan prestasi belajar peserta didik. Yang ketiga, bagi penelitian lain dapat menjadi referensi atau bahan rujukan bagi peneliti mengenai analisis kesulitan belajar operasi hitung perkalian. Selanjutnya yaitu kajian teori. Yang pertama, kesulitan belajar. Kesulitan belajar adalah hambatan atau kesulitan yang dialami peserta didik dalam mempelajari, memahami, mengingat, dan menerapkan konsep. Penyebab peserta didik sering menghadapi kesulitan dalam melakukan operasi hitung perkalian disebabkan oleh minimnya pemahaman terhadap konsep dan simbol perkalian. Selain itu, kurangnya keseriusan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran, terutama pada materi perkalian, serta rendahnya motivasi dan rasa keingintahuan peserta didik. Kesulitan peserta didik dalam memahami materi operasi hitung perkalian juga dipengaruhi oleh kurangnya variasi dalam metode pembelajaran yang digunakan oleh guru. Oleh karena itu, guru seharusnya lebih melibatkan peserta didik dalam pembelajaran, menggunakan metode yang relevan, serta menerapkan model pembelajaran yang menarik. Hal ini akan membantu meningkatkan motivasi dan rasa ingin tahu peserta didik. Selanjutnya yaitu yang kedua, konsep dasar matematika operasi hitung perkalian. Perkalian adalah proses penjumlahan berulang. Pemahaman sifat komunikatif, asosiatif, dan distributif penting untuk mendukung penguasaan konsep. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu sifat komunikatif, yaitu perkalian dapat ditukar posisinya tanpa mengubah hasil. Misalnya A kali B sama dengan B kali A. Yang kedua yaitu sifat asosiatif, yaitu bilangan dapat dikalikan secara berurutan tanpa mengubah hasil. Misalnya buka kurung A kali B tutup kurung kali C sama dengan A kali buka kurung B kali C tutup kurung. Yang ketiga yaitu sifat distributif, yaitu perkalian dapat didistribusikan atas penjumlahan atau pengurangan. Misalnya A kali buka kurung B plus C tutup kurung sama dengan buka kurung A kali B tutup kurung ditambah buka kurung A kali C tutup kurung. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran operasi hitung perkalian. Yang pertama yaitu metode pembelajaran dengan menggunakan jari atau disebut dengan jari tematika adalah proses pembelajaran dengan memanfaatkan jari-jari tangan yang dibuka dan ditutup dengan pemahaman satuan dan puluhan. Yang kedua, pendekatan konkret menggunakan manipulasi atau objek konkret seperti benda-benda nyata, blok, atau kartu untuk membantu peserta didik memvisualisasikan dan memahami konsep perkalian. Yang ketiga, penerapan dalam kehidupan nyata menunjukkan peserta didik bagaimana perkalian digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu faktor penyebab kesulitan belajar operasi hitung perkalian. Yang pertama yaitu faktor internal, kurangnya minat peserta didik pada materi pelajaran matematika, materi perkalian, minimnya keterampilan berhitung dan memahami soal. Faktor eksternal yaitu kurangnya perhatian dan motivasi orang tua dan kurangnya sarana prasarana. Selain faktor internal dan faktor eksternal, adapun faktor penyebab kesulitan belajar operasi hitung. Yang pertama, kesehatan tubuh. Kondisi jasmani yang tidak sehat dapat mengakibatkan peserta didik merasa lelah, pusing, mengantuk, dan kurang bersemangat dalam mengikuti pelajaran. Yang kedua, cacat tubuh. Yang sering dialami peserta didik adalah gangguan penglihatan yang dapat disebabkan oleh penggunaan gadget atau menonton televisi terlalu dekat. Yang ketiga, kecerdasan. Kecerdasan yang lebih rendah mungkin mengalami kesulitan dalam memahami materi dan konsep matematika.
Selanjutnya yaitu solusi kesulitan belajar operasi hitung perkalian. Yang pertama, metode pembelajaran yang kreatif dan menarik merupakan salah satu cara yang dapat diterapkan oleh guru untuk mengatasi kesulitan belajar peserta didik, terutama dalam mata pelajaran matematika, khususnya materi perkalian. Yang kedua, dengan cara memberikan remedi atau perbaikan. Remedi bertujuan untuk membantu peserta didik yang belum menguasai materi perkalian agar dapat memahami dengan baik. Yang ketiga, yaitu memberikan pekerjaan rumah berupa hafalan perkalian. Tujuan dari hafalan adalah untuk memudahkan peserta didik dalam melakukan perhitungan dan menjawab soal-soal terkait perkalian. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Kondisi awal menunjukkan bahwa pembelajaran belum menggunakan pendekatan konkret atau benda nyata yang tepat. Guru masih menggunakan pengajaran yang monoton sehingga minat belajar peserta didik masih rendah. Selanjutnya, diberi tindakan dengan menggunakan metode pendekatan konkret atau benda nyata dalam pembelajaran matematika untuk meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar terhadap operasi hitung perkalian. Setelah diberi tindakan, kondisi akhir menunjukkan bahwa penggunaan metode pendekatan konkret atau benda nyata dalam pembelajaran matematika diduga dapat meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar terhadap materi operasi hitung perkalian. Selanjutnya yaitu hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan mengatakan jika tindakan dilakukan dengan baik, maka tindakan ini akan memperoleh suatu pemecahan problem yang baik. Berdasarkan pengertian hipotesis tersebut, maka hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah melalui metode pendekatan konkret atau benda nyata dapat meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar terhadap materi operasi hitung perkalian bagi peserta didik kelas 6 SD Negeri Tugu Jebres, Surakarta. Selanjutnya yaitu setting penelitian. Yang pertama, waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Tugu Jebres, Surakarta dengan melalui tahap sebagai berikut. Yang pertama, wawancara dan observasi dilaksanakan pada bulan Oktober. Selanjutnya, identifikasi masalah dilaksanakan pada bulan Oktober. Selanjutnya, menentukan topik dan judul dilaksanakan pada bulan Oktober. Menyusun bab 1 dilaksanakan pada bulan November. Menyusun bab 2 dilaksanakan pada bulan November. Menyusun bab 3 dilaksanakan pada bulan Desember. Dan terakhir, seminar proposal dilaksanakan pada bulan Januari. Yang selanjutnya yaitu waktu penelitian. Tempat penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Jebres, Surakarta yang beralamat di Jalan Halilintar nomor 13 Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Peneliti mengambil lokasi penelitian tersebut karena di SD tersebut, khususnya di kelas 6, mata pelajaran matematika materi perkalian, sebagian peserta didik belum mampu menguasai konsep keterampilan dasar operasi hitung yang masih rendah. Selanjutnya yaitu subjek dan objek penelitian. Yang pertama yaitu subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas 6 SD Negeri Jebres, Surakarta. Yang kedua, objek penelitian. Objek penelitian ini adalah kesulitan belajar operasi hitung perkalian dengan menggunakan metode pendekatan konkret atau benda nyata pada pelajaran matematika materi perkalian kelas 6 SD Negeri Jebres, Surakarta. Selanjutnya yaitu data dan sumber data. Sumber data tentang kesulitan belajar operasi hitung perkalian dapat dijelaskan bahwa data berasal langsung dari subjek atau data primer adalah data yang dikumpulkan peneliti berupa informasi-informasi yang diperoleh secara langsung melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Data yang terkumpul dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Selanjutnya yaitu teknik dan alat pengumpulan data. Yang pertama yaitu wawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan data dan informasi melalui interaksi langsung antara peneliti sebagai pewawancara dan responden sebagai narasumber. Yang kedua yaitu observasi, yaitu cara mengumpulkan data melalui pengamatan dan pencatatan secara langsung dan sistematis terhadap gejala yang nampak pada fenomena objek penelitian. Yang ketiga yaitu dokumentasi. Tujuan dari dokumentasi adalah untuk mengumpulkan data-data yang tidak diterangkan dalam wawancara. Selanjutnya yaitu validasi data. Data kesulitan belajar operasi hitung perkalian yang diperoleh menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat divalidasi melalui melibatkan guru kelas. Selanjutnya yaitu analisis data. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data model Miles and Haberman, di mana analisis data dilakukan secara interaktif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Yang pertama yaitu reduksi data bertujuan untuk memberikan kejelasan dan mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data selanjutnya. Yang kedua, setelah proses reduksi data, langkah selanjutnya adalah mengelompokkan data sesuai dengan jenisnya yang kemudian dapat disajikan dalam bentuk narasi, grafik, atau tabel. Data yang disajikan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan guru kelas 6. Yang ketiga, yaitu penarikan kesimpulan dilakukan dengan membandingkan nilai keterampilan berhitung perkalian peserta didik sebelum dan setelah pelaksanaan siklus. Selanjutnya yaitu prosedur tindakan. Prosedur tindakan penelitian ini menggunakan model Kraft-Lewin yang menyatakan bahwa dalam satu siklus terdiri dari 4 langkah pokok, yaitu yang pertama, perencanaan. Dalam tahap perencanaan, peneliti membuat pertanyaan wawancara, menyusun rumusan masalah, tujuan, dan membuat rencana tindakan. Yang kedua yaitu aksi atau tindakan, meliputi tindakan yang dilakukan oleh peneliti sebagai upaya membangun pemahaman konsep peserta didik seperti melakukan wawancara. Yang ketiga yaitu observasi atau pengamatan, dengan mengumpulkan data melalui pengamatan dan pencatatan secara langsung. Yang keempat yaitu refleksi. Pada kegiatan tahap refleksi ini menganalisis data yang diperoleh dari observasi atau pengamatan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.